Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rifa Muafaroh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Nah, untuk lebih semangat, bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu, yaitu dengan tepuk semangat. Siap? Mulai. Tepuk semangat. Semangat. Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan suatu materi yang berjudul 3 kata ajaib. Ada yang sudah tahu? Apakah penasaran? Baik, kita simak. Yang pertama, pernahkah Anda berkata maaf? Seperti apa? Misalnya seperti ini. Dandi, maafkan aku karena aku tidak datang kemarin di acara ulang tahunmu. Yang kedua, pernahkah Anda berkata tolong? Seperti apa? Misalnya seperti ini. Mida, tolong tutup pintu itu. Selanjutnya, pernahkah Anda berkata terima kasih? Seperti apa? Misalnya seperti ini. Rena, terima kasih kamu telah membantu mengerjakan tugas saya. Oke. Tujuan mempelajari materi pada hari ini yaitu dapat menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita terus menerapkan kata ini dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita simak. Yang pertama, maaf. Poin pertama, pepatah mengatakan nobody's perfect. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang membedakannya adalah tindakan setelah melakukan kesalahan itu. Apakah akan menyadari kesalahannya dan minta maaf atau tidak? Kemudian poin yang kedua, tindakan yang tepat yang dilakukan seseorang setelah melakukan kesalahan yaitu dengan minta maaf. Nah, tentunya kita setuju bahwa ketika seseorang telah melakukan kesalahan, ia harus minta maaf. Namun, menurut Karina dalam penelitiannya yang berjudul Avoidance and Defensive, bahwa seseorang itu melakukan kesalahan, maka mereka itu akan melakukan pembenaran daripada minta maaf. Misalnya seperti ini. Santi melakukan kesalahan. Dia tidak menepati janji bahwa dia akan pergi ke ulang tahun Nina. Nah, Santi pun melakukan pembenaran. Dia pun berkata seperti ini. Nina, saya tidak hadir karena saya tidak diundang. Padahal undangan tersebut sudah sampai pada Santi. Seperti itu. Kemudian, poin yang selanjutnya yaitu minta maaf itu tidak cukup hanya bertutur kata saja. Pendapat ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ohio University of USA bahwa minta maaf itu tidak hanya bertutur kata saja, melainkan mengakui kesalahan dan berjanji akan berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, mengucapkan kata maaf sendiri merupakan langkah yang baik yang dilakukan ketika seseorang telah melakukan kesalahan. Dengan minta maaf, setidaknya kita telah berhasil melawan ego kita sendiri. Kata maaf ini merupakan tindakan kesatria. Mengapa disebut tindakan kesatria? Karena hal ini sulit dilakukan dan kebanyakan manusia itu tidak mau disalahkan. Selanjutnya, yang kedua, yaitu kata tolong. Poin pertama, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Ini sangat betul sekali bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Nah, dalam masyarakat, bentuk kerjasama dan tolong-menolong itu menjadi terlihatnya sebagai suatu perkataan yang menyuruh daripada meminta tolong.
Misalnya seperti ini. Andin, tutup pintu itu. Akan berbeda sekali dengan Andin, tolong tutup pintu itu. Nah, padahal kata tolong itu menyadarkan kita bahwa kita itu memiliki suatu kekurangan. Selanjutnya, poin kedua. Kata tolong memberikan energi positif bagi lawan bicara. Tentunya hal ini benar sekali. Ketika kita meminta tolong pada seseorang, maka akan ada energi positif orang tersebut. Orang tersebut akan melakukannya dengan lebih baik. Nah, bayangkan diri Anda itu sebagai orang yang diberi tugas. Apakah akan merasa lebih baik jika seseorang menyertakan kata tolong kepada Anda? Ya, misalnya seperti tadi, Mida, tutup pintu itu. Akan berbeda sekali dengan Mida, tolong tutup pintu itu. Mida pun akan melakukannya dengan senang hati dan ikhlas. Selanjutnya, 3. Terima kasih. Kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari orang lain itu layak untuk diapresiasi. Nah, tanpa kita sadari, hal-hal baik yang terjadi pada diri kita itu kita mengabaikan bahwa kebaikan tersebut adalah bantuan atau kebaikan dari orang lain. Namun, kita selalu saja berat mengakuinya bahwa kebaikan tersebut itu layak diapresiasi. Bahkan untuk berkata terima kasih pun kita sangat berat dengan berbagai macam alasan. Misalnya, dia ini toh yang ngerjain, ini kan memang tugas dia. Ya, seperti itu. Nah, kata terima kasih itu memiliki kesan yang baik kepada orang lain karena mereka merasa dihargai dan mereka itu akan membantu kita kembali di lain hari. Nah, 66% dengan terima kasih, seseorang itu akan membantu kita kembali. Nah, jadi kesimpulannya pada materi hari ini mengenai 3 kata ajaib, yaitu yang pertama, maaf. Kata maaf digunakan ketika kita telah melakukan kesalahan. Mengucapkan kata maaf itu merupakan langkah yang baik yang dilakukan seseorang setelah melakukan kesalahan. Dengan minta maaf, kita telah berhasil melawan ego kita sendiri. Dan kata maaf ini merupakan tindakan kesatria, karena hal ini sulit dilakukan. Dan kebanyakan manusia itu tidak mau disalahkan. Poin kedua, tolong. Kata tolong digunakan ketika kita membutuhkan bantuan orang lain. Dengan kata tolong, seseorang akan membantu kita dengan ikhlas dan rasa senang. Yang ketiga, terima kasih. Kata terima kasih digunakan ketika seseorang telah membantu kita. Kata terima kasih memberikan kesan yang baik bagi lawan bicara. Mereka merasa dihargai dan mereka akan membantu kita kembali di lain hari. Nah, memahami 3 kata ajaib tersebut tidaklah sulit. Kita hanya perlu mengerti hal-hal yang terjadi untuk diimplementasikan dalam 3 kata tersebut. Lingkungan yang baik, pikiran positif, kata-kata yang baik akan merubah kehidupan menjadi lebih baik lagi. Quotes of the day is, tidak ada hal-hal kecil yang bisa disebut kebaikan, karena kebaikan memiliki kekuatan untuk merubah perilaku yang buruk menjadi bernilai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi orang yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.